boleh menggadaikan barang bersama, barang musyarikah. Barang bersama boleh hukumnya menggadaikan. Alasannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Wal wasfu fihi syamilun lil ilati idza kana hukman syar'iyyan li'annahu wasfun lil fi'lil qaimi huwa bihi wa syamilun lil hikmati fayakunu lil hikmati idza ulila biha hikmatun ka hifdhin nafsi fa innahu hikmatun lil inzijaril ladhi huwa hikmatun li tarakkubi wujubil qisasi alal qatli udwanan wa in jaza ayyakuna hikmataini lahu. Dan bermula kata sifat fihi dalamnya padanya ta'rif itu melengkapi bagi ilat. Apabila ada ianya ilat, itu hukum yang syar'i. Li'anahu, karena dianya hukum yang syar'i, itu juga sifat bagi perbuatan, bagi fi'li yang berdiri. Huwa, dianya sifat. Dengan apa berdiri? Dengannya fi'li. Dan itu melengkapi bagi hikmah. Fayakunu, maka ada ianya sifat atau wasaf itu bagi hikmah. Apabila dia ilatkan dengannya hikmah akan hikmah yang lain, seperti hikmah memelihara jiwa. Fa'inahu, maka bahwa dianya memelihara jiwa itu hikmah bagi mencegah aladhi, dianya aladhi itu hikmah bagi tetapnya wajib qisas atas pembunuhan hal keadaan sengaja. Walau sekalipun bolehlah bahawa ada keduanya memelihara jiwa dan mencegah, itu menjadi dua hikmah lahu. Itu dua hikmah lahu bagi wajib qisas. Sambungan video yang sebelumnya, wasfu bihi syamilun, kata sifat yang ada dalam definisi al-munasib di belakang. Jadi al-munasib di belakang kan yang dimaksud munasib sifat yang zahir, yang mundabit. Itu kata-kata sifat itu.
kata-kata sifat fihi di dalam definisi al-munasib itu melengkapi bagi ilat. Itu melengkapi bagi ilat. Berarti sifat itu melengkapi bagi ilat. Apabila ada ianya ilat, itu hukum yang syar'i. Cara surahnya atau pemahaman kata idza kanat hukman syar'iyyah begini. Atau ini surah kesimpulan. Kesimpulannya begini. Sifat di dalam ta'rif tadi, sifat yang ada dalam definisi al-munasib di belakang, sifat itu juga melengkapi hukum syar'i yang dijadikan sebagai ilat atau hukum syar'i yang jadi ilat. Berarti sifat di sana, sifat dalam definisi al-munasib juga terbenar hukum syar'i yang menjadi ilat. Alasan hukum syar'i menjadi ilat juga terbenar dengan kata sifat di dalam definisi al-munasib di belakang. Alasannya begini, li'anahu hukum syar'i juga sifat bagi perbuatan. Hukum syar'i juga sifat bagi perbuatan, bagi fi'al yang sifat itu berdiri dengannya fi'al. Contoh begini contohnya seperti boleh menggadaikan barang bersama, barang musyarikah. Barang bersama boleh hukumnya menggadaikan. Alasannya apa? Ya, ini alasannya dialasankan dengan hukum yang lain. Boleh menggadaikan barang bersama. Alasannya karena boleh jual barang bersama. Ya, hukum boleh menggadaikan barang bersama. Ilat karena boleh jual barang bersama. Boleh jual barang bersama, ini juga hukum syar'i yang sudah dijadikan ilat atau yang menjadi ilat kepada hukum boleh rahan gadai barang bersama. Jelas kan? Makanya sifat dalam definisi al-munasib di belakang melengkapi hukum syar'i. Hukum syar'i ini yang menjadi ilat, bukan hukum syar'i yang tidak menjadi ilat. Hukum syar'i yang menjadi ilat juga terbenar dengan kata sifat ini. Di depan wasyamilun. Sifat, kata sifat di belakang juga melengkapi bagi hikmah. Juga melengkapi bagi hikmah. Fayakunu li hikmatin. Berarti sifat itu adalah hikmah. Sifat itu sifat bagi hikmah. Apabila hikmah diilatkan dengannya hikmah. Sekali lagi kami ulangkan lagi cara memahami kalimat wasyamilu li hikmatin begini. Kata sifat di dalam definisi al-munasib juga terbenar dengan hikmah. Kan di belakang sudah kami janjikan wasfun walau hikmatan. Di belakang ada kata-kata walau hikmatan. Sifat itu walau ada iada sifat itu hikmah. Inilah tempatnya. Makanya sifat di sana, sifat munasib ini juga melengkapi, juga terbenar kata hikmah. Hikmah yang menjadi sifat. Hikmah yang menjadi sifat. Tapi dengan catatan hikmah ini menjadi ilat. Hikmah ini menjadi ilat untuk hikmah yang lain. Contohnya begini. Memelihara jiwa inilah hikmah. Ini hikmah beserta memelihara jiwa menjadi ilat bagi hikmah mencegah. Sekali lagi, contohnya begini. Hukum wajib qisas. Hukum wajib qisas atas bunuh secara sengaja.
Jadi kalau kita membunuh orang secara sengaja, hukumnya qisas. Apa qisas? Qisas nyawa dibayar nyawa. Nyawa dibayar nyawa. Ya. Nyawa dibayar nyawa. Jadi hukumnya wajib qisas. Kalau pembunuhan secara sengaja, hukumnya wajib qisas. Alasannya apa? Alasannya memelihara jiwa. Hikmahnya mencegah daripada pembunuhan. Diwajibkan hukumnya qisas atas pembunuhan secara sengaja supaya jiwa-jiwa manusia terpelihara daripada mudahnya pembunuhan. Hikmahnya mencegah. Mencegah apa? Mencegah daripada kejadian pembunuhan orang. Jadi memelihara jiwa ini adalah hikmah juga. Memelihara jiwa juga hikmah. Karena pada dasarnya hukum wajib qisas alasannya sengaja membunuh. Hikmahnya yaitu memelihara jiwa. Itu pada dasarnya. Tapi diri hikmah itu kita jadikan ilat boleh juga. Karena sifat yang dimaksud dalam definisi al-munasib melengkapi hikmah. Melengkapi hikmah. Jadi memelihara jiwa pada dasarnya adalah diri hikmah. Bisa kita jadikan hikmah itu menjadi ilat untuk hukum wajib qisas. Sedangkan hikmahnya mahal lain, yaitu mencegah daripada pembunuhan. Sekali lagi kita ulang begini. Contoh sifat juga melengkapi hikmah. Hikmah memelihara jiwa. Memelihara jiwa adalah satu hikmah. Ini hikmah. Ini juga ilat. Ilat bagi hikmah mencegah. Ilat bagi mencegah. Jadi hukumnya wajib qisas. Hikmahnya mencegah daripada pembunuhan. Ilatnya memelihara jiwa. Memelihara jiwa ini juga hikmah. Juga hikmah. Mengerti? Walaupun boleh menjadi hikmah keduanya bagi hukum qisas. Cara untuk menjadikan hikmah keduanya bagi hukum qisas begini caranya. Hukum wajib qisas. Alasan bunuh secara sengaja. Hikmah ada dua. Memelihara jiwa dan mencegah daripada pembunuhan. Itu kalau kita jadikan memelihara jiwa dan mencegah daripada pembunuhan, kita jadikan sebagai dua hikmah untuk hukum wajib qisas. Tapi di sini memelihara jiwa ini dia hikmah, tapi dijadikan sebagai ilat untuk hikmah, ilat untuk hikmah mencegah, ilat bagi hukum wajib qisas. Makanya sifat dalam pengertian al-munasib di belakang juga melengkapi hikmah. Itu contohnya memelihara jiwa. Gotu. Jadi waspo yang dalam tarikh baliko deh. Kalau ni guru tu. Waspo yang dalam tarikh baliko. Jadi waspo yang dalam tarikh bawah tu baliko. Nya ko alilam zikri. Berarti nakirah ulama rifaq ko inta. Jadi sifat dalam tarikh munasib. Yang fihiyai wa damai ba ta'rif wa damai. Berarti sifat yang dalam tarikh melengkapi bagi alat. Sifat yang dalam ta'rif munasib melengkapi bagi alat. Dengan catatan apabila ilatnya adalah hukum syar'i. Nya kebaturah di bina. Sifat yang dimaksud dalam ta'rif al-munasib juga terbenar hukum syar'i yang je keelah. Hukum syar'i yang je keelah. Jadi sifatnya baik fikir semata-mata sifat lah faham kait. Hukum syar'i yang je keelah juga terbenar dalam pengertian ta'rif al-munasib. Kamu tak? Apa kajut
pakajut hukum syar'i yang je khilaf juga terbenar dengan kata sifat yang ada dalam ta'rif nasib alasannya lagi lianahu hukum syar'i kena sifat cik ni kaya kan kau terbenar cik kata sifat apa sifat bagi ibu yang sifatnya hidang ma'bud ini contoh mabuk harum pakar harum kerana mabuk harum kerana mabuk harum kerana mabuk ini dah contoh lah hukum syar'i yang hukum syar'i yang sebagai contoh ni je kelak lagi je tak pegadai barang yang bersama je tak pegadai pengelak ni kerana je belum makanya je pegadai kaya kan yang pertama cik kau tipu cik terbenar cik dengan kata tipu tipu bifai tipu idang ma'bud tipu bagi but yang tipunya idang ma'bud jadi tipu bagi but kau terbenar cik tambah cik lagi iskar bagi harum kamu orang iskar bagi harum hukum syar'i yang dia kelak tambah cik terbenar cik dengan kata tipu bagi but terbenar cik tipu bagi fa'al maka tipu yang ada tarikh melengkapi bagi hukum syar'i kamu orang ni walaupun kena tipu pada tarikh itu melengkapi bagi ilat apabila ada yang ilat itu hukum syar'i nya cuma kena tuang tipu melengkapi bagi ilat berarti tipu kena tuang lagi tipu tarikh berarti melengkapi bagi ilat tipunya cik ilat akan jaga ilat lagi maka baik apa lagi maksud turah kalamnya hukum syariah yang je kehilat hukum syariah je kehilat yang terbenar cik kepada kata tifu terbenar cik dengan kata tifu yang benar dalam tarikh munasib maka tifu munasib sifat munasib dalam tarikh melengkapi bagi hukum syar'i melengkapi bagi hikmah balik ulam tu kamu wa syamilu likulam sifatnya juga melengkapi bagi hikmah maka sifatnya bagi hikmah yang janji palko sifat walau hikmah walau ada sifat itu hikmah maka dia bab video kali tu kuyupeh kena empat tau kamu tahu walau ada yang sifat itu hikmah maka ada yang sifat itu bagi hikmah tapi dengan catatan hikmah dielak dengan hikmah dielak dengan hikmah contoh hikmah dielak dengan hikmah pelihara nyawa pelihara jiwa dia hikmah mencegah juga hikmah kamu kan jadi pelihara jiwanya hikmah menjaga mencegah hikmah bagi mencegahnya hikmah wajib qisas atau pembunuhan secara sengaja walaupun memelihara jiwa mencegah daripada pembunuhan bandu awaknya je hikmah bagi hukum qisas walaupun lagi boleh lagi tapi boleh pengahin tu diri hikmah je cik terbenar cik dengan kata tipu balikut jadi tipu balikut bukan berarti tipu yang hanya melengkapi hikmah juga ditamam dalam kata hikmah juga terbenar bagi hikmah kamu orang luar tipu balikut kamu orang kau tipu idam maktab mandang kau tipu lafal gaya mandang balikut kau tipu idam maktab mandang balikut termasuk tipu yang diri hikmah termasuk hikmah je dacok ketipu al-munasib kamu kan je dacok ketipu al-munasib adalah jalan untuk mencari ilah habis kaji pelihara nyawa contoh pelihara nyawa jaga jiwa tu wajibkan kisah tu lagi wajibkan kisah hikmah ni wajibkan kisah hikmah ni mencegah daripada pembunuhan kerana menyahara wajib kisah nyo manusia galak-galak poh sehingga disyariatkan hukum wajib kisah maka kata cegah sebab bunuh-membunuh kerana kalau tak poh kok ya inilah dengan mati je
alasannya pun iaitu memelihara jiwa. Mencegah kan kamu kah? Angka lagi apa itu rahnya? Nya kajiannya oleh berarti itu buat video yang akan disambung la ilah wa kharaja diliki wa kharaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.